Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Dirgantara dari jurusan Teknik Informatika kelas 01 TPLP 017. Di sini saya akan mempresentasikan memahami konsep dan fungsi pemrograman, bahasa pemrograman, dan paradigma pemrograman dalam teknologi informasi. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep pemrograman, perbedaan antar pemrograman, dan bahasa pemrograman, serta jenis-jenis paradigma pemrograman. Yang pertama itu menjelaskan konsep pemrograman. Pemrograman adalah proses menciptakan perangkat lunak atau pemrograman komputer dengan menulis serangkaian instruksi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Instruksi ini berfungsi untuk memanipulasi data, mengontrol perangkat keras, atau menyelesaikan masalah tertentu. Pemrograman melibatkan penggunaan algoritma dan struktur data untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi dan keandalan. Pemrograman dapat dilakukan dalam berbagai bahasa pemrograman yang menyediakan sintaks dan aturan untuk menulis instruksi tersebut. Proses pemrograman melibatkan berbagai langkah termasuk analisis masalah, desain, solusi, penulisan kode, pengujian atau disebut dengan debugging, dan pemeliharaan program. Proses pemrograman umumnya melibatkan analisis masalah, memahami masalah yang ingin diselesaikan dan merumuskan solusi, desain, merancang arsitektur, program, dan algoritma yang akan digunakan, pengkodean, menulis kode program dalam bahasa pemrograman tertentu, pengujian atau disebut dengan debugging, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam kode, pemeliharaan, memperbarui dan mengelola program setelah digunakan. 2. Membedakan antara pemrograman dan bahasa pemrograman. Pemrograman dan bahasa pemrograman adalah dua konsep yang terkait erat, namun memiliki perbedaan penting. Pemrograman merupakan proses atau aktivitas yang dilakukan untuk membuat program komputer. Pemrograman mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang terlibat dalam pembuatan perangkat lunak melalui dari analisis masalah, desain, pengkodean, hingga pengujian dan pemeliharaan. Pemrograman berfokus pada logika dan algoritma untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Bahasa pemrograman merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menulis program. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang memiliki aturan sintaks tertentu yang memungkinkan pemrograman atau disebut dengan programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Contohnya termasuk Python, Java, atau C++, atau JavaScript, dan banyak lagi. Bahasa pemrograman adalah sistem simbol dan aturan yang mengidentifikasikan bagaimana instruksi harus ditulis agar dapat dimengerti dan proses oleh komputer. Perbedaan utama. Pemrograman adalah proses, sedangkan bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan dalam proses tersebut. Pemrograman lebih berfokus pada logika dan desain, sementara bahasa pemrograman menyediakan struktur dan sintaks untuk mengimplementasikan logika tersebut. Ketiga itu ada mendeskripsikan jenis-jenis paradigma pemrograman. Paradigma pemrograman adalah pendekatan atau gaya dalam menulis program berdasarkan konsep dan aturan tertentu. Setiap paradigma menawarkan cara yang berbeda dalam menyusun kode dan menyelesaikan masalah. Berikut adalah beberapa jenis paradigma pemrograman yang umum. Yang pertama itu ada paradigma pemrograman prosedural. Konsep pemrograman prosedural berfokus pada urutan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas pemrogram. Terdiri dari serangkaian prosedur atau fungsi yang berisi instruksi yang diambil dan dieksekusi secara berurutan. Ciri-cirinya itu ada program terdiri dari prosedur atau fungsi, data dan fungsi dipisahkan, menggunakan struktur kontrol seperti loop dan kondisi untuk mengontrol alur eksekusi. Contohnya itu bahasa C,
atau Fortran atau Pascal. Contoh penerapannya itu ada program untuk menghitung angka rata-rata atau program yang mengikuti urutan tertentu untuk melakukan tugas, misalnya kalkulator. 2. Paradigma pemrograman berorientasi objek atau OOP. Konsepnya itu paradigma ini berfokus pada objek yang merupakan entitas yang menggabungkan data dan perilaku fungsi. Dalam OOP, data disimpan dalam kelas yang merupakan template untuk objek. Objek berinteraksi data dengan cara mengirim pesan satu sama lain. Ciri-cirinya itu ada pemrograman berfokus pada objek dan kelas menggunakan prinsip enkapsulasi pewarisan dan polimorfisme. Pemrograman di organisasi dengan membagi fungsionalitas ke dalam objek-objek yang lebih kecil. Contoh bahasanya itu seperti Java, C++, Python, atau Ruby. Contoh penerapannya itu sistem manajemen inventaris yang memodelkan produk sebagai objek dengan atribut dan metode terkait. 3. Paradigma pemrograman fungsional. Konsep paradigma fungsional menganggap fungsi sebagai unit dasar pemrograman dan berfokus pada pemrosesan data melalui fungsi matematika. Fungsi dalam paradigma ini bersifat murni, yang berarti hasilnya hanya bergantung pada input yang diberikan tanpa efek samping. Ciri-cirinya itu ada fungsi murni tanpa efek samping, ada data tidak diubah atau disebut dengan immutable, ada program diorganisir sebagai komposisi fungsi-fungsi kecil yang saling berinteraksi. Contoh bahasanya itu ada Haskell, Lisp, dan juga Erlang. Contoh penerapannya itu ada algoritma matematis pemrograman paralel dan pengolahan data dalam aliran. 4. Paradigma pemrograman logika. Itu ada konsep pemrograman logika berdasarkan pada logika matematis dan fakta-fakta yang diidentifikasi dalam bentuk aturan atau klausa. Program disusun dalam bentuk pernyataan atau predikat, dan komputer mencari jawaban atau bukti berdasarkan aturan yang diberikan. Ciri-cirinya itu ada program terdiri dari klausa, logika, atau aturan. Pemecahan masalah dilakukan dengan cara deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari informasi yang diberikan, tidak menggunakan perintah prosedural atau objek. Contohnya itu bahasa Prolog. Contoh penerapannya itu ada sistem pakar, inferensi dalam kejelasan buatan. 5. Paradigma pemrograman deklaratif. Konsep dalam paradigma deklaratif pemrograman tidak menyebutkan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas, tetapi hanya menyatakan apa yang ingin dicapai. Ini beberapa dengan paradigma prosedural yang lebih fokus pada bagaimana menyelesaikan masalah. Ciri-cirinya itu ada program mendeklarasikan hasil yang diinginkan, bukan langkah-langkah prosedural untuk mencapainya. Digunakan dalam database, query, dan pemrograman web. Contoh bahasanya itu SQL atau disebut dengan untung query database. HTML untuk mendeklarasikan struktur halaman web. Contoh penerapannya itu query database untuk menemukan data tertentu atau mendefinisikan struktur antar muka pengguna. Kesimpulannya itu pemrograman adalah proses menciptakan perangkat lunak melalui penulisan kode, sementara bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk menulis kode tersebut. Paradigma pemrograman menggambarkan berbagai cara dalam mendekati pemecahan masalah dalam kode. Beberapa paradigma yang umumnya meliputi pemrograman prosedural, berorientasi objek, opsional, logika, dan deklaratif. Masing-masing paradigma memiliki pendekatan dalam filosofi yang berbeda dalam mendesain dan menulis perangkat lunak. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang, mohon dimengerti. Sekian, terima kasih.